keperluan sendiri itu boleh. Tapi saya nggak sependapat kalau itu disampaikan ke orang lain gitu. Karena Sang Buddha juga mengatakan, Sang Gautama mengatakan bahwa ada tiga hal yang harus dikerjakan, yaitu banyaklah berbuat baik, hindarilah berbuat jelek, dan jernihkan pikiran. Itu. Terus yang kemudian logika-logika di Gautama, di Buddha itu jauh tidak sama dengan saya Katolik ya, Mas Reza, jadi sama mungkin saya juga Katolik. Jadi kita ingin sesuatu yang baik, kita harus berdoa, terbiasa berdoa, kita memohon rahmat, nanti semua yang terjadi itu adalah karena kehendak Tuhan Yesus, kasarannya begitu. Tetapi kalau di Buddha itu orang tidak boleh meminta, nggak diajari meminta, justru diajari memberi. Disitulah kamu belajar latihan memberi, disitulah kamu akan tidak usah nunggu nanti. Sekarang pun kamu akan mendapatkan surga. Nah, seperti itu lagunya Ebit. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Mungkin tadi disebutkan sama Kak Reza. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Dr. Gatus. Selanjutnya Mas Nurudin, kemudian kita jawab nanti dari Reza. Silahkan Mas Nurudin. Halo, bisa terdengar ya suara saya? Terdengar. Ya, selamat malam. Tapi tak terlihat, Mas. Kamu nggak tahu ini sedang menghayati kekosongan atau gitu? Mungkin ini. Iya, iya, benar sekali Mas Reza. Bercanda. Iya, pemaparan malam ini. Saya ada beberapa pertanyaan Mas Reza, mungkin singkat-singkat saja. Jadi dikatakan soal dialog ya antara Bodhidharma dan Kaisar Wu. Menarik ya, Kaisar Wu itu kalau nggak salah seringkali disamakan dalam sejarah seperti Asoka di India. Jadi dia itu adalah penolong agama Buddha. Dan saya baru baca tadi ternyata Kaisar Wu itu salah satu jasanya itu menghancurkan Taoisme. Jadi kuil Tao dihancurkan semuanya, pendeta dipaksa untuk nggak boleh jadi pendeta lagi, kalau nggak dibunuh gitu ya. Jadi saya berpikir waktu itu sebelum Zen datang ke Cina itu ada jenis apa ya yang datang ke sana? Mungkin bisa dijelaskan Mas Reza, itu seperti apa ya? Apa Mahayana, Hinayana atau mungkin yang lain? Sehingga kemudian dan bagaimana dia bisa ditolong oleh Kaisar Wu gitu. Jadi mungkin tadi dia merasa saya kan pahalanya banyak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kan Bodhidharma, terus kemudian setelah dialog itu kan dia 9 tahun kalau nggak salah tadi dikatakan menatap dinding itu kan. Bahkan ada yang mengatakan katanya 7 tahun itu tidur sebenarnya. Dan kemudian ketika dialog kok saya tidur, terus kemudian alisnya dipotong, terus saya melek biar dan katanya menatap dinding itu menjadi salah satu cara untuk mengosongkan pikiran. Bisa dijelaskan lebih jauh Mas Reza soal kenapa bisa sih menatap dinding itu, logikanya gimana kalau di dalam Zen dia bisa menjadi sarana pencerahan itu seperti apa? Nah, yang terakhir tadi dikatakan yang orang sebenarnya sudah bahagia. Jadi saya teringat kalau nggak salah mengatakan tuh seorang Zen dari Korea ya, no river to cross, tidak ada sungai yang harus diseberangi. Kalau orang berpikir kan itu ada sungai kita harus nyebrang, lu nggak ada, kita sudah nyebrang kok, kan semacam itu. Jadi kalau diterapkan dalam sisi sehari-hari kan sebenarnya kita mikir misalkan kita sudah bahagia, kita bisa punya telepon yang bisa untuk nelpon, bisa untuk zoom, tapi kita dikasih tahu orang, enggak bahagia tuh kalau kamu punya handphone Apple, pakai contoh-contoh, ya malah jadi nggak bahagia tuh, saya harus beli dulu, malah mikir lagi gimana caranya kan, sebenarnya sudah bahagia, sudah handphonenya sudah bisa untuk nelpon, zoom dan lain-lain, gara-gara tadi hilang, jadi malah lupa. apa bisa dianalogikan semacam itu ya, kalau yang tadi seperti no river, nggak ada rivernya, kita sudah di seberang kok, malah mau bingung bikin kapal, nggak mau kemana. Mungkin gitu aja Mas Reza, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nurudin. Silahkan Reza, kita punya 5 ya. Terdengar nggak sekarang? Terdengar ya, ada 5 pertanyaan dari 3 penanya. Emang sinyalnya nih, sinyalnya masuk dulu. Sinyalnya Reza kali ya. Tadi Mas Nurudin suaranya jelas sih. Sekarang gimana? Tapi kita mendengar suara dengan jelas. Sekarang udah jelas. Tadi yang terakhir agak putus-putus sih, Mas Nurudin. Yang terakhir tadi nanya, yang pertanyaan ketiga ya, itu filsuf Korea mengenai
tidak ada sungai yang harus diseberangi karena kita Oh, semua sudah bahagia gitu. iya ya. Yang ada Apple itu apa tuh? iPhone Ya, jadi sebelumnya ya. kita sudah punya Jadi, kamu telepon gitu jualan kan, sudah bisa handphone untuk atau gimana? nge-zoom dan Ya, lain-lain, ya, ngapain? Tapi dikatakan kalau mau bahagia pakai Apple malah bukan mulai. stres. Selalu merasa nggak cukup gitu kali intinya ya. Silahkan Reza. Ya, ya. Oke, saya coba nanggepin yang saya tangkap ya tadi ya, soalnya apa agak putus-putus gitu. Nanti mungkin bisa dilanjutin kalau itu aja Pem ya. Mau saya ulang lagi sedikit ya Reza. Jadi dari Pak Joni itu apakah kesadaran sama Mindfulness dengan ya. mindfulness? Kemudian dari Dokter Gatus tadi kalau di Katolik jadi membandingkan gitu. Kalau di Katolik itu kan ingin sesuatu yang baik maka kita perlu berdoa. Nanti rahmatnya datang dari Tuhan Yesus. Kemudian dari Mas Nurudin mengenai dialog Bodhidharma dengan Kaisaru itu mengenai menghancurkan Taoisme yang tidak boleh jadi pendeta lagi. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana cara Bodhidharma menatap dinding kemudian apa Iya, ya. hubungannya jadi pencerahan gitu. Oke. Oke, thank you Pem. Tadi sinyalnya agak loyo. Oke, jadi Pak Joni ya, mindfulness. Mindfulness itu kan lagi tren banget ya. Jadi industri yang sangat wow gitu ya. Mindfulness training tiba-tiba muncul mindfulness trainer kiri kanan ya, yang membuat sertifikat untuk dirinya sendiri. Dan orang-orang yang membayar karena ikut pelatihan dia. Tapi oke lah. Nah, bedanya gini. Teori dasar mindfulness kan artinya kita mencoba untuk dari saat ke saat tuh sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan itu ya. Nah, kalau dari kacamata Bodhidharma itu baru level paling dasar ya. Level yang paling tinggi adalah kita sadar apa yang kita lakukan, lalu kita melihat membalik gitu ya, membalik perhatian ke arah kesadaran itu sendiri gitu ya. Seeing your nature istilahnya dia bilang gitu. Jadi apa namanya? Membalik kayak contohnya misalnya saya megang baterai mulu bosen begitu. Hand sanitizer gitu ya. Saya memegang hand sanitizer. Saya sadar nih, saya memegang hand sanitizer. Oke. Nah, sekarang saya bertanya, saya arahkan perhatian ke kesadaran itu sendiri. Hand sanitizer sudah saya taruh ya. Tapi kesadaran itu masih ada, lalu saya balik tek. Saya menyadari kesadaran itu sendiri. Nah, ini yang ingin dicapai oleh Bodhidharma. Jadi seeing your nature. Tek, gitu. Bukan hal yang sulit. Gampang banget. Jadi kita menyadari bahwa saya sadar. Dah, itu aja. Dan stay di situ. Karena selama kita berada dalam tadi kesadaran yang menyadari kesadaran, tidak ada waktu. Tidak ada dualisme. Tidak ada analisis. Tidak ada penderitaan. Tidak ada duka. Tidak ada apapun. Ini adalah ruang absolut istilahnya. Tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Absolute state of mind, keadaan batin absolut. Dan biasanya kalau baru awal mungkin baru sedikit-sedikit mengenalinya. Oh, saya sadar bahwa saya sadar. Bisa lupa lagi. Tapi kalau dilatih terus, makanya tadi latihannya adalah latihan yang diberikan oleh Bodhidharma adalah dalam keseharian coba stop sebentar. 2-3 detik lah stop, sadar. Paling gampang adalah menyadari apa yang sedang saya pikirin. Awareness of thinking ya. Habis itu kerja lagi. Semakin sering, akhirnya menjadi habit baru, kebiasaan baru, dan akhirnya menjadi mayoritas keseharian kita sadar. Dan kita menyadari bergerak dari batin yang sadar ini. Itu yang ingin dicapai Bodhidharma. Itu yang disebut pencerahan. Seeing your nature. Kenapa pencerahan itu berharga sih? Karena di dalam pencerahan tidak ada duka. Adanya kejernihan. Kejernihan, keseimbangan, artinya keseimbangan itu artinya tidak diombang-ambingkan oleh emosi positif maupun emosi negatif. Misalnya, oh senang, atau menderita, anjing, kampret gitu. Tidak ada ekstrim itu.
Ada kekecewaan muncul, sadar. Ada amarah muncul, sadar. Nanti lama-lama hanya ada kesadaran yang menyadari kesadaran. Kemarin kekosongan dari konsep kekosongan, hari ini kesadaran yang menyadari kesadaran gitu. Kita bisa bikin stiker ini kan. Kesadaran yang menyadari kesadaran. Krishnamurti itu ya, bagus disebutnya. Mengamati sang pengamat. Mari kita mengamati sang pengamat. Awalnya kita mengamati di luar kan. Di depan saya ada laptop, baterai lagi, gitu, karena buat mouse ya, remote TV gitu. Tapi sekarang saya stop keluar, saya mengamati kesadaran. Udah. Nah setelah itu dikenali, lalu kemudian dibuat stabil, lebih bisa agak lebih lama. Saya mengamati sang pengamat. Nah, ini yang membuat Bodhidharma jauh melampaui mindfulness. Mindfulness kan hanya sadari, terima perasaan itu, tarik nafas, buang nafas, lalu ada musik, doang gitu. Ya itu hiburan sebentar, tapi tidak membongkar akar masalahnya, tidak membawa kita lepas dari duka sampai ke akar. Itu distraksi. Itu mungkin perbedaan dengan dasar dengan mindfulness. Kecuali mungkin suatu saat para mindfulness teacher ini atau mindfulness master ini mulai masuk ke tadi yang lebih dalam gitu ya, sunyata, kekosongan, lalu Buddha nature, hakikat batin yang selalu sadar ini. Maksud itu mungkin pendekatannya akan jauh lebih berbeda ya, dan akan jauh lebih murah mungkin tarifnya dengan skala harga gitu. Karena mahal-mahal cuy. Ya, itu mungkin untuk Pak Joni. Jadi mengamati sang pengamat, menyadari kesadaran, mengenali kesadaran, latihan dari waktu-waktu pendek dari hari-hari, itu pelan-pelan bisa lebih lama. Mengamati sang pengamat ya. Nah, Dr. Rogatus, terima kasih pertanyaannya. Yang ngomong tidak ada pahala itu bukan saya, itu Bodhidharma gitu ya. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan Bodhidharma. Bodhidharma ya dia memang satu kata untuk Bodhidharma, dia itu raw, mentah. Tidak ada filter, tidak ada basa-basi, tidak ada diplomasi, tidak ada unggah-ungguh, nggak ada. Norma, etika, etiket nggak ada. Di mata Bodhidharma, di mata kenyataan absolut, complete emptiness. Kalau saya sih berbuat baik masih bagus lah gitu ya. Kalau buat saya pribadi, tapi dari kacamata Nagarjuna itu semua tidak ada artinya. Mungkin kalau mau ditafsirkan lebih jauh, artinya berbuat baik tapi tanpa pamrih, nggak usah dipikirin ada pahalanya apa, masuk surga apa enggak, karma baik atau buruk, nggak usah dipikirin, nggak penting. Mungkin kalau mau ditafsirin begitu tadi. Karena banyak orang itu pamrih, memberi itu adalah transaksi. Oh saya nyumbang rumah ibadah, besok pasti bisnis sukses. Jadi otaknya otak bisnis sih, tetap gitu. Yang harusnya memberi lupa gitu kan, memberi udah lepas, nggak usah dipikirin, tanpa jejak, no trace. Itu mungkin yang ingin diingatkan oleh Bodhidharma. Yang penting bukan itu, membantu baik boleh, ini mungkin tafsiran diplomatis atas Bodhidharma ya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting bukan memberi bantuan, yang penting adalah kamu mengenali dirimu yang sejati. Kamu membalik perhatianmu, mengenali Buddha di dalam dirimu, kesadaran dalam dirimu. Bukan hal susah sekali lagi, bukan hal yang mendaki-daki kayak Nagarjuna kemarin. Ini sadar. Siapa ini yang melihat remote? Ini sorry contohnya nih karena barangnya cuma ada ini doang di sekitar sini ya. Maunya sih Harley Davidson gitu ya, cuma mahal. Siapa ini yang sedang melihat remote? Udah. Menyadari kesadaran yang sedang melihat remote. Udah. Enteng aja. Itu yang ingin di Bodhidharma bilang. Kenali siapa dirimu yang sebenarnya. Kenali hakikat tercerahkan dalam dirimu. Udah. Yang lain boleh atau nggak boleh silahkan, nggak ada yang mengikat gitu. Ini makanya senang dengan Bodhidharma kan, stick straight to the point gitu loh, nggak ada basa-basi, nggak ada formalitas macam-macam gitu.
Bentar nih, tiba-tiba yang WhatsApp. Oke. Dan memang benar Gautama mengajarkan kita harus bagian dari moralitas kan memberi ya. Memberi gitu. Itu benar. Tapi ingat Gautama itu sangat cerdas ya. Dia mengajar untuk orang-orang yang berbeda. Untuk para pemula, mereka diwajibkan banyak berbuat baik. Ini orang yang baru mulai belajar, kamu harus banyak berbuat baik, jangan ngomong correct speech ya, berbicara tuh yang damai, yang membuat hati orang tenang, harus banyak nolong orang itu. Itu untuk pemula. Tapi setelah udah level tinggi, udah itu bukan itu aja ajarannya. Ajarannya emptiness. Empty of self, kekosongan dari diri, kekosongan dari segala sesuatu. Dan nanti yang level lebih tinggi lagi ya Buddha nature. Jadi memang bertahap ajarannya. Karena diandaikan orang kalau udah level tinggi-tinggi menolong tuh udah nggak usah disuruh, itu udah otomatis gitu ya. Tapi kalau buat yang baru masuk kan harus diingetin, jangan lupa berbuat baik, kayak waktu kita SD lah. Nulis itu kan harus tebal tipis ya. Tebal tipis saya itu susah dulu. Tebal. Garisnya harus lurus gitu. Coba tanya dokter-dokter yang ada di sini, tulisannya bisa dibaca nggak dengan segala hormat ya? Tapi kan udah nggak penting lagi di level para dokter, kita udah nggak pentingin tulisan bisa dibaca apa enggak kan? Yang penting diagnosisnya bagus, obatnya pas, udah. Begitu pula untuk para murid Gautama, berbuat baik sudah diandaikan lah. Jadi ya memang bertahap karena Gautama ini sangat sistematis ya. Beda dengan Bodhidharma. Bodhidharma itu liar, raw, mentah. Gitu ya. Nah, dan emang benar ya bahwa tapi teman-teman banyak orang sudah mulai menyadari kok bahwa memang surga itu bukan sebuah tempat ya. Surga itu adalah sebuah keadaan batin sebenarnya, state of mind, dan bisa dicapai dengan di sini dan saat ini, nggak perlu nunggu nanti. Caranya gimana? Gampang, kembali sadar dan sadar bahwa saya sadar. Udah surga. Tidak ada baik, buruk, benar, salah, surga, neraka, harapan, ketakutan, penderitaan, kebahagiaan, nggak ada, hilang semua. Oke. Saya sadar bahwa saya sadar. Saya tahu bahwa saya sadar. Udah. Surga. Nah itu teman-teman kayaknya udah mulai menyadari itu ya. Yang mau belajar biasanya surga itu nggak perlu jauh-jauh ya, di sini bisa. Habis itu ya berbuat baik. Biasanya kalau hati udah bahagia, udah tenang, berbuat baik tuh nggak usah disuruh, itu otomatis kok. Ada muncul kemurahan hati ya. Kalau kita damai, kemurahan hati itu dengan sendirinya gitu. Itu hukum alam kok. Orang yang hatinya bahagia, hatinya damai, hatinya seimbang, otomatis nggak bakal pelit. Dijamin nggak bakal pelit, nggak bakal hitung-hitungan, mungkin cenderung royal gitu ya. Padahal nggak punya duit tapi royal gitu ya sudah. Seluruh alam semesta adalah bagian dari diriku. Jadi tidak pernah miskin malah sebenarnya orang semacam. Oke, itu untuk Dr. Rogatus, semoga bisa menanggapi. Dan Nuruddin, thank you, terima kasih pertanyaannya. Saya nggak tahu kalau Kaisar Wu begitu kejamnya terhadap Tao ya, padahal Taoisme itu juga keren loh. Itu juga, kan saya belajar Tai Chi juga ya, Tai Chi dan Qigong itu kan bagian dari Taoisme itu, mantap gitu. Jadi ya memang ya tidak ada manusia sempurna mungkin. Tapi yang saya tahu pasti adalah ketika Bodhidharma sampai ke Cina, di Cina itu sudah banyak Buddha, ajaran Buddha, sudah banyak. Tapi formalistik, penampilan, dan sangat dekat dengan politik ya, dengan kekuasaan. Kan kita semua tahu ya, ketika agama dengan politik bercampur, terjadilah bencana gitu kan. Nah itu yang terjadi di Cina juga. Ketika kaisar memilih satu agama dan menghancurkan agama lain gitu, menindas agama lain, terjadilah masalah. Makanya ketika dia ketemu Bodhidharma nih dianggap master loh. Mereka berantem gitu ya. Untung nggak dibunuh Bodhidharma.
Kalau Bodhidharma waktu itu dibunuh, kita nggak ngomong malam hari ini kita ngomong orang lain mungkin gitu ya. Mungkin Nuruddin Dharma gitu kan. Jadi ya itu yang saya tahu bahwa memang Zen itu yang dibawa oleh Bodhidharma itu menyuntikkan roh ke dalam Buddhisme Cina. Jadi kembali ke esensinya, pencerahan di dalam batin. Bukan ritual, bukan upacara besar, ibadah bersama yang ramai dan wow, gitu. Itu semua nggak penting di mata Bodhidharma, itu semua sampah. Yang penting apa? Lihat dirimu sendiri. Tadi, mengamati sang pengamat, menyadari kesadaran. Itu yang paling dan stabil di situ ya, hidup dari situ. Itu cuma ada itu doang. Itu yang paling penting. Yang lain tuh bumbu-bumbu yang nggak penting bisa diganti lah. Itu apa gincu yang bisa dibuang gitu ya. Dan malah mendistraksi fokus ya. Jadi kita nggak fokus yang kita kejar itu apa. Nah, dan salah satu metodenya ini memang wall gazing namanya. Menatap tembok. Saya pernah nyobain metode ini. Emang asik, cobain deh. Jadi gini. Tadi tembok, tapi temboknya harus polos ya. Jangan tembok yang ada gambar-gambar, apalagi tembok kamarmu yang ada porno itu ya. Jangan janda. Temboknya catnya tuh harus kalau bisa putih kosong, tidak ada lukisan, tidak ada kalender, tidak ada poster-poster Johnny Depp, itu kamu singkirin dulu, Nuruddin. Kenapa Johnny Depp gitu? Lagi di sidang kan dia gitu. Jadi kosong, terus duduk di depan tembok itu dan gazing. Gazing itu artinya tidak fokus ke satu titik, tapi melebar gitu ya. Seolah-olah batinmu dan tembok menjadi satu. Jadi pikiran tuh batin tuh kayak wide open gitu ya, wide open. Nah setelah itu agak tenang, lalu kembali menyadari ada sesuatu yang menatap tembok, yang gazing tembok itu. Gazing itu artinya menatap dengan melebar gitu ya. Menggunakan mata samping itu loh, gazing. Ya sih. Bukan yang fokus di sini. Ini tuh metode wall gazing tuh. Coba deh. Terus mengamati sang pengamat atau mengenali sang sadar ya. Yang sadar, yang sedang mengamati. Nah, konon, saya sih belum mengalami ya. Konon katanya kalau itu dilakukan nanti akan gitu, kayak bangun gitu, oh saya itu disebut pencerahan sudden enlightenment ya, pencerahan tiba-tiba ya. Seperti oh iya, ini loh sang sadar, ini loh saya ini. Nuruddin itu tidak ada, ini makhluk yang berubah terus gitu ya. Reza juga tidak ada, itu makhluk yang berubah terus, tapi ada yang tidak berubah. Ada yang sesuatu yang sadar sebelum waktu, kesadaran sebelum waktu. Nah, ini yang ditunjuk oleh Bodhidharma. Dan sekali lagi mengingatkan teman-teman, ini bukan hal yang sulit, bukan hal yang mistik, esoterik yang hanya diajarkan di kamar-kamar rahasia biara Shaolin gitu. Ini makanan bayi, saya bilang apa? Piece of cake gitu. Jadi dan kita semua bisa melakukannya, tidak peduli agamanya apa, tidak beragama juga nggak apa-apa, nggak ada urusan gitu. Dan kalau sudah dapat itu, kita akan sadar bahwa oh ternyata semua orang itu punya ini gitu. Dan benar yang Nuruddin bilang, maka keresahan itu hanya placebo aja, dharma itu hanya placebo aja untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Karena tidak ada masalah, tidak perlu jalan keluar. Mau jalan keluar buat apa? Orang nggak ada masalah. Sesungguhnya kita tidak pernah menderita. Artinya tadi kayak analogi saya, sesungguhnya kita tidak pernah miskin. Karena kita punya rekening 40 miliar di bank yang kita lupa. Kita nggak pernah miskin loh sebenarnya. Cuma kita mengira bahwa kita miskin, maka kita minta-minta ngemis-ngemis. Berikanlah aku kebahagiaan dengan uang. Berikanlah aku status dong, kasih status dong, kasih aku kedudukan biar aku merasa berharga. Itu semua delusi kalau di kacamata ini. Ya gitu, jadi dari kacamata absolut tidak ada penderitaan, tidak ada duka, tidak ada jalan keluar, tidak ada obat, dan semua 3 hari sebenarnya sia-sia gitu ya. Kalau dari kacamata absolut ya.
3 hari ini sebenarnya omong kosong. Saya ini omong kosongnya 3 hari ini, omong kosong yang dibayar oleh panitia. Kalau dari kacamata Nagarjuna ya, sekali lagi ya. Kalau dari kacamata Gautama ya, wah ini Mas Reza membabarkan Dharma, ini karmanya baik gitu. Ya dengan segala buku-buku itu nanti akan terlahir di alam dewa. Amin. Kalau bisa dewa 19 gitu ya, jadi vokalisnya gantiin Elo gitu ya. Saya tidak mau lahir di alam dewa, saya mau lahir di vokalisnya dewa 19 gitu, enggak bercanda. Tapi kalau dari kacamata Nagarjuna, Bodhidharma yang tadi yang brutal, tidak ada etiket, tidak ada aneh-aneh, ini semua omong kosong, ini adalah placebo, seolah-olah obat untuk penderitaan yang juga seolah-olah. Ini 3 hari ini adalah buang-buang waktu yang sia-sia. Dengan segala hormat, maaf Pem dan teman-teman. Gitu. Dari kacamata Bodhidharma. Gitu. Karena sesungguhnya kita tidak pernah menderita, kita tidak pernah resah, cuma kita mengira kita menderita. Kita mengira kita resah. Makanya kita perlu obat. Berikanlah aku obat. Ajarin dong Dharma, Zen, Tai Chi, mindfulness. Itu semua trik ya. Trik, tipuan dari kacamata Bodhidharma. Karena Bodhidharma mulai dari kacamata absolutnya. Sekali lagi, jangan lupa apa yang penting. Diputer, dilihat, menyadari yang sadar, menyadari kesadaran. Nah, itu aja. Itu Bodhidharma. Dan itu memang di banyak tradisi itu adalah ajaran tertinggi ya. Ajaran paling dasar tuh ya berbuat baik, menolong, berucap yang baik, rajin menabung, suka membantu ibu di rumah gitu ya. Itu ajaran dasar gitu ya. Tapi the highest teaching itu formless ya, tidak ada bentuk, mengamati yang sadar. Di tradisi Tibet disebut Dzogchen, di tradisi Zen disebut ya Zen. Gitu. Di tradisi Tantrayana ini yang paling tinggi nih, Tantrayana ini saya lagi dalamin Tantrayana, ini yang paling tinggi, menjadi pure awareness istilahnya. Oke, sorry kelamaan. Oke, terima kasih. Oh, kayaknya makin seru ya diskusinya nih isinya. Selanjutnya Mas Budi, silahkan Mas Budi. Oke. Kita berasa loh ya. Kita lanjut sampai jam 12 ya. Makasih Mbak Pem. Ya, makasih Reza. Kuliah 3 harinya nih keren banget. Saya memuji ini ya, rangkaian dari Gautama, Nagarjuna, dan Bodhidharma. Itu memang menarik ya, kita selalu dapat seperti peningkatan. Nah, di kuliah kemarin itu kan ada istilah Nagarjuna mengkritik ya, mengkritik Gautama, dan juga yang sekarang pasti Bodhidharma mengkritik Nagarjuna. Nah, saya punya pertanyaan begini, apakah benar kalau saya membuat kesimpulan begini, sebenarnya dalam Buddhisme itu ada dimensi eksoterik, nah itu Sang Buddha sendiri ya, ajaran Buddhisme itu ya, yang tentu saja kalau kita lihat buku-buku Buddhisme itu uraian atau pengajaran dari ajaran-ajaran Sang Buddha, Tripitaka dan sebagainya itu sangat melimpah begitu ya. Nah, terus ada dimensi esoteriknya. Nah, esoteriknya itu Nagarjuna, Bodhidharma. Nah, pertanyaan saya itu di dalam tradisi Buddhis itu apakah Nagarjuna dan Bodhidharma ini masih Buddhis? Apa dia masih Buddhis? Atau dia sesuatu yang sebenarnya sudah melampaui? Saya sebenarnya terusik dengan istilah mengkritik gitu. Apakah ini bukan sebenarnya memperluas ajaran Gautama? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi itu ada istilah diri sejati kan pada Bodhidharma. Nah, ini membuat kabur ya, buat saya yang masih belajar filsafat Timur ini menjadi kabur. Apakah memang perbedaan antara Hindu, filsafat Hindu, yoga, yang sebenarnya mencari diri sejati ya, istilah diri sejati itu kuat sekali dalam filsafat yoga. Dalam tradisi manapun sebenarnya akhirnya diri sejati, tapi dalam tradisi Buddha itu kan ditolak ya, anatta ya, itu ditolak dan
tiba-tiba muncul ini di Bodhidharma ya, diri sejati, istilah diri sejati atau dengan istilah lain, istilah yang sekarang populer Buddha Nature dan sebagainya, itu akhirnya sebenarnya apakah ini sama ya antara diri sejatinya di Hindu, filsafat Hindu, Raja Yoga, macam-macam, Bhagavad Gita mengajarkan itu dengan yang Bodhidharma ini. Nah, sedikit catatan kaki soal yang kemarin komentar Mas Reza pada Mas Nuruddin, saya kira kenapa Buddhisme terlempar dari India, itu salah satu penyebabnya di samping penyebab politik, konflik dengan Mughal dan Islam ya di sana ya yang menghancurkan Nalanda dan sebagainya, tapi ada hal yang penting saya kira, kemampuan Hinduisme ya, filsafat Hindu menyerap hal yang terbaik dari Buddha, sehingga Hindu sekarang semua yang terbaik dalam agama Buddha ada dalam filsafat Hindu sekarang ini. Nah, apakah benar itu kesimpulan saya yang seperti itu? Makasih Reza, ini keren banget. Seru. Saya menikmati benar. Ya, terima kasih Mas Budi, pertanyaannya luar biasa. Selanjutnya Pak Paulus, silahkan Pak Paulus sudah. 14 ini, Pem. Ya? Lanjut berarti. Mentang-mentang besok libur ya. Reza ini luar biasa. Saya akhirnya minat lagi belajar filsafat dan ilmu. Saya juga baru ikutin berapa bulan terakhir. Mungkin saya baru belajar filsafat dalam grup ini ya, jadi saya harus banyak bertanya. Ketika Descartes mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada, cogito ergo sum. Kesadaran akan ketiadaan, kekosongan, apakah itu mencapai realitas absolut dalam konteks pandangan Buddhis? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Kita lanjut satu lagi ya, Ibu Rina. Silahkan Bu, sudah di-unmute. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Bu. Iya, saya sering baca blognya Mas Reza ya, jadi saya tertarik dengan filsafat dan tulisan-tulisannya. Mungkin saya nggak terlalu banyak mempelajari filsafat secara teori gitu ya, karena yang saya lihat ini intisari dari apa yang disampaikan dari filsafat itu sendiri. Jadi saya hindari terlalu berkonsep ya. Oke, pertanyaan saya sering baca dari tulisannya Mas Reza itu terkait dengan keadaan sebelum pikiran. Itu mungkin di Zen gitu ya, dan itu sering sekali bahkan diimplementasikan dalam keseharian gitu. Dan saya tertarik juga dengan kalimat tadi, kesadaran yang menyadari. Dan itu sebenarnya sepertinya mudah gitu ya, tapi saya coba terus untuk ya kayak contoh macet gitu, jalanan macet itu bagaimana caranya menyadari bahwa ya sesadar-sadarnya bahwa jalanan itu macet. Kemudian kadang kita nggak bisa kita punya panca indera yang akan merepresentasikan perasaan gitu ya, sehingga keseimbangan batin itu, ini yang jadi pertanyaan saya yang tadi, yang menyambung ke dalam keseimbangan batin tadi. Ini ya ini supaya applicable aja dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk melihat keseimbangan batin tersebut? Persisnya itu bagaimana yang dimaksud dengan keseimbangan batin? Itu aja. Selamat malam. Terima kasih Mas Reza sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Rina. Reza, silahkan, kita punya 4 ya pertanyaan tadi, Mas Budi 2. Silahkan Mas Reza. Ya, terima kasih Pem. Ini ya terakhir ya. Besok saya bangun pagi soalnya mau touring. Gaya, mau ke Kintamani. Pak Budi, terima kasih pertanyaannya. Bulan depan
akan Ya. dibahas habis soal Zen ya. Itu akan banyak kejutan-kejutan karena Zen tidak sistematis gitu ya. Tapi ya sekarang kita sistematis dulu gitu ya. Nah, soal esoterik dan eksoterik ya, ajaran untuk umum memang benar ya. Sebentar, ini internet tidak stabil. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya ini berbuat banyak kesalahan ya dengan mengajarkan Nagarjuna dan Bodhidharma karena ini tidak untuk umum memang. Ajarannya tidak untuk publik ya. Karena banyak orang belum siap, entah mereka tidak mengerti atau mereka salah paham gitu. Kayak misalnya contoh, misalnya ada yang salah nangkap nih, tapi kalau Pak Budi, teman-teman, apalagi Nurudin yang sudah sangat bijaksana lah bisa nangkap. Misalnya saya bilang kita semua adalah Buddha gitu. Ada orang salah tangkap ya, saya Buddha, yeah, gitu ya. Nggak usah kerja. Ngapain bayar tagihan listrik? Kan Buddha tidak perlu bayar tagihan listrik. Seperti saya bilang kemarin itu beberapa hari. Jadi kalau orang belum siap nangkap itu, dia kan banyak delusional gitu. Mungkin nanti berhalusinasi, lalu mungkin ya itu jadi bikin aneh-aneh. Jadi memang ada ajaran untuk orang umum, ya tadi ya moralitas ya, berbuat baik, menolong, samadhi itu untuk orang umum. Tapi kekosongan dan Buddha nature itu untuk level yang lebih advance. Bahkan Buddha nature ini tadi diri sejati tadi yang tadi memang didiskusikan, ini tingkat tertinggi memang di dalam banyak aliran ya. True self ini kesadaran yang menyadari dirinya sendiri ya. Saya menjelaskannya dengan sangat sistematik karena memang ini tidak sulit ya. Saya sadar bahwa saya sedang melihat baterai. Ini sebenarnya. Cuma di dalam tradisi yang benerannya itu butuh banyak persiapan dulu gitu ya. Ada harus ritual dulu pakai kerenengan, pakai gong, buang, trompet, buat, baru tenang, itu baru bisa mengenali kesadarannya gitu. Tapi karena kita kan tidak ada trompet di sini ya, gitu. Tidak disediakan oleh panitia. Jadi ya saya langsung to the point aja gitu. Tapi memang ini butuh pengkondisian ya. Butuh engineering, pengkondisian supaya momennya tepat lalu, nah itu yang tradisional pendekatannya begitu. Makanya tidak untuk semua orang, apalagi orang yang baru-baru gitu ya, yang baru belajar gitu. Ini untuk orang yang sudah konsepnya sudah matang, baru masuk kayak ditendang ke atas das gitu loh. Jadi saya berbuat banyak kesalahan, tapi kan seperti saya bilang, ini abad 21 lah, kita abad dunia digital, kita sebarkan saja semua ajaran dengan berharap 3 miliar orang mendapat pencerahan gitu ya, sehingga dunia bisa diselamatkan gitu kan. Ya, ini adalah kesalahan yang saya sadari betul, gitu. Kesadaran kuncinya kan gitu. Nah, saya sepakat ya dengan Pak Budi juga bilang bahwa murid-murid Gautama ini memang pada akhirnya kan tadi, jadi gini, Gautama itu kan muridnya aneh-aneh, ada mantan perampok, mantan kriminal, ada orang yang kabur dari rumahnya, nggak mau ngurusin keluarganya karena malas kerja, akhirnya jadi biksu aja lah. Jadi beragam, dan Gautama tidak pernah menolak orang, jadi dia tidak pilih-pilih gitu. Oh hanya kasta, kan di India kan kasta, hanya kasta kesatria yang boleh masuk nggak? Bahkan sebagian besar muridnya adalah kasta yang paling rendah itu, yang tidak ada kasta itu, Sudra ya. Pokoknya yang untouchables itu loh. Itu sebagian besar kayak gitu. Dan memang pada awalnya bahasa Jawanya dablek gitu ya. Makanya diajarin moralitas dulu, digenjot moralitas, digenjot samadhi, digenjot moralitas samadhi itu digenjot terus. Begitu jago-jago akhirnya mereka bikin ajaran macam-macam sendiri. Dan ajaran ini memang seringkali bertentangan dengan Gautama tadi. Dia memperluas dengan mengkritik. Karena memang sekali lagi Gautama itu kan ngajarin tadi muridnya macam-macam. Dia nggak bisa mantan perampok emptiness, wah bisa dia ngerampok lagi nanti gitu. Orang yang kabur dari rumahnya karena males kerja gitu ya, kamu pun adalah Buddha, punya Buddha nature, yo bisa dia semakin nggak kerja gitu. Jadi ya ini memang ajaran bertahap dan murid-muridnya akhirnya mengembang jadi Zen, jadi Mahayana, jadi Tantrayana. Jadi Tantrayana itu bahkan menggabungkan
apa yang disebut magic sekarang ini ya, kekuatan supranatural itu loh, untuk mencapai pencerahan. Itu perkembangan lebih jauh. Gautama tidak ngomong itu. Murid-muridnya yang jago-jago dan menyebar gitu. Nah, memang di dalam Buddhism sendiri ada ketegangan nih antara aliran-aliran tadi dengan aliran yang ingin ortodoks itu ya. Biasalah itu kan di mana-mana ya. Yang ingin kembali setia pada ajaran utama gitu. Kalau saya sih pendekatannya ya belajar semuanya, apa yang cocok buat saya ambil, yang cocok saya lepas, itu gitu aja. Jadi tetap berpikir mandiri gitu kan, sapere aude-nya kan diterapkan di sini gitu ya. Belajar semuanya tapi sapere aude kita uji, ini kayaknya lebih cocok ini deh. Saya tuh sangat dengan Zen itu kayak magnet gitu loh, ketarik terus karena sangat sederhana, sangat langsung, dan ya mirip Bodhidharma ya, sangat mentah gitu ya. Nagarjuna menarik tapi mungkin itu terlalu filosofis ya, itu mirip Hegel gitu ya. Gitu. Sudah lewat lah masa-masa itu gitu. Nah, kembali ke tema diri sejati ini, kebetulan 2 atau 3 minggu lalu ya, saya ketemu pemangku Hindu Bali. Kita diskusi soal hal yang sama, Atman dan Anatman kan. Atman adalah diri sejati, Atman adalah Atman, diri sejati, diri semesta itu. Sementara Buddha bilang Anatman, bahasa Sanskrit, atau Anatta, bahasa Pali, artinya tidak ada diri. Kan kita ngobrol lah sambil itu yang minum arak Bali itu ya, akhirnya saya sakit perut kemarin tuh gara-gara sama pamangku itu ya. Karena ditawarin sama pamangku kan nggak mungkin nolak ya. Nggak alasan aja, padahal memang suka gitu. Nyalain pamangku, bercanda-bercanda. Dia nggak ada di situ. Saya udah undang gitu, kayaknya dia nggak ada. Nah, setelah kita diskusi, ternyata banyak kemiripan, itu sama persis, karena Atman, diri sejati di dalam tradisi. Kata Hindu itu sebenarnya terlalu generalisasi ya, karena Hindu itu banyak sekali alirannya ya. Pak Budi mungkin juga udah tahu ya. Mungkin nyebutnya Veda kali ya, Vedanta ya, knowledge ya. Di dalam Vedanta, Atman itu dia juga kosong, dia tidak punya kualitas seperti manusia gitu loh. Oh dia baik, dia buruk, apakah dia ada bentuk, apakah begini, nggak ada. Atman itu adalah Brahman, itu adalah ruang hampa besar. Shiva itu adalah nothing, tidak ada benda di situ, tidak ada substansi. Begitu pula konsep tanpa diri di dalam Buddhism, ada sesuatu yang sadar, tapi dia kosong. Jadi ini sebenarnya 2 kata yang berbeda, tapi menunjuk hal yang sama. Gitu. Jadi Anatman adalah Atman. Wah, ini mulai ini lagi nih, mulai kita masuk tapi oke, karena Pak Budi kan substar juga ya. Jadi, Anatman pada level substansi ya, tidak ada perbedaan antara Atman dan Anatman. Dua-duanya kosong, tapi dua-duanya ada tapi kosong. Karena tapi kan ini ya, karena di tradisi Hindu Weda itu, ini tradisi India ya, yang sangat berwarna-warni ya, dengan perwujudan dewa-dewa, musik, tarian, bunga, baju. Nah, mereka melukiskannya dengan macam-macam itu, simbolisasi. Tapi sebenarnya kalau kita tanya para guru yoga itu, sebenarnya Atman Brahman itu apa? Space. Itu intinya. Cuma sekali lagi, ketika masuk ke dalam budaya yang sangat dinamis, akhirnya jadilah ada dewa yang menari-nari gitu ya, ada Shiva, the destroyer, ada Brahman sang pencipta, tapi itu semua simbolisasi aja untuk space. Space yang kosong tapi sadar. Nah, ini mirip dengan Gautama. Saya sih menduganya gini, Gautama itu ilmuwan. Jadi dia saintis. Dia di-cut itu semua metafor dan simbolisasi itu di-cut semua, makanya Buddhism menjadi sangat kering ya. Menjadi sangat apalagi kalau baca Abhidhamma itu salah satu dari Tripitaka itu buku klasifikasi psikologi sebenarnya. Sama sekali tidak ada bau-bau religinya, sama sekali nggak ada bau-bau agama. Itu buku ilmiah tentang struktur batin manusia. Ada 8 bentuk kesadaran. 8 bentuk kesadaran, setiap bentuk kesadaran ada 12. Gitu. Dan semua punya bahasa konsep term palinya ya. Ada Master Abhidhamma tuh, Ashin Keminda di Jakarta, itu salah satu orang yang sangat saya hormati juga.
di awal itu. Nah, saya menduga itu Gautama kan memang kepribadiannya sangat no bullshit istilahnya gitu ya. No bullshit. Jadilah Anatman. Tapi sebenarnya dia memasukkan hal yang sama dengan para yogi dan Vedanta, para suami-suami itu ya, suami dan yogi dan master-master itu ya, menjadi batin yang seluas semesta tapi kosong. Nah, ini sebenarnya sama dengan Bodhidharma juga tadi, diri sejati tadi. Jadi diri sejati itu sebenarnya itu hanya konsep. Jadi bisa diganti dengan Buddha nature atau empty awareness. Mungkin kata itu lebih enak kali ya, kesadaran yang kosong ya, empty awareness. Tadi baru WA dengan Pak Franky Budihardiman, Bloßsein dibilang bahasa Jerman itu apa? Ada yang murni. Saya kalau WA sama Budihardiman tuh udah orang baca tuh udah ngaco deh gitu. Risa, kita harus belajar soal ada yang murni, Bloßsein bahasa Jerman itu sama. Sesuatu yang ada kosong, ada konsep tapi dia aware. Tadi kesadaran yang menyadari diri sendiri sama. Ada tapi kosong. Kita Bodhidharma mengajak kita mengenali itu, jadi familiar dengan kondisi itu ya. Karena di situ tidak ada waktu, tidak ada duka. Itu pencerahan tertinggi sebenarnya. Nah, sekali lagi kalau saya ngomong di sini memang kayaknya praktis banget, tapi kalau di tradisi yang tradisional tadi ada conditioning istilahnya ya. Harus puasa dulu, ada ritualnya, pakai kelenengan, pakai gong, buang sampai benar-benar bersih tuh pikiran, lalu yang tersisa hanyalah kesadaran kosong. Mungkin suatu saat kita akan membuat gong dan trompet gitu ya. Di Bali tuh banyak, di Bali ini banyak sound healing istilahnya, sound healing. Jadi orang dimasukin ruangan terus di dong klining itu di kayak kepala kayak dihancurin, itu semua konsep hilang memang. Tapi biasanya kan orang ke situ cuma buat selfie ya. Jadi memang mereka nggak dapat poinnya, tapi sebenarnya itu conditioning juga, itu menarik. Jadi kembali, Atman adalah Anatman. Empty awareness. Itu intinya. 3 hari ini sebenarnya kita hanya membicarakan itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Gautama, Nagarjuna, Bodhidharma. Dan bulan depan ngomongin Zen itu adalah anak-anaknya Bodhidharma. Ada Huineng, ada Lingzi, ada Rinzai, ada Dogen gitu ya. Itu penerus-penerusnya Bodhidharma ya. Nah, bagaimana dengan tadi ajaran Buddha seperti lenyap dari India ya? Gitu. Saya pikir masuk akal juga ya, kan argumen saya waktu itu yang pertama adalah ajaran Buddha kalah saingan, gitu ya. Karena memang sebenarnya tidak ada perbedaan substansial sih ya antara Buddha dengan Veda ya. Tadi Atman adalah Anatman. Diri sejati adalah tanpa diri, itu sama sebenarnya. Itu identik, cuma beda rumusan aja. Dan para master Vedanta dan yoga ini, mereka jauh lebih dinamis daripada Buddha ya, daripada Gautama ya. Saya bilang mereka menari, mereka main musik, orang India kan kalau tidak ada tarian mereka nggak tertarik ya. Semua film India pasti ada tari-tari kejar-kejaran gitu ya. Itu embedded di dalam culture nih, yang ada bunganya, ada musiknya yang gini. Dan kan yoga kan mengambil itu semua. Kayak misalnya Shiva yogi itu, Shiva yoga itu mereka bisa ekstatik. Wah, terus mereka tiba-tiba diam. Tiba-tiba mereka bernyanyi gitu. Ya, saya pikir itu yang membuat kalau Gautama apa? 4 kebenaran mulia, 8 kebenaran, dan 8 dipisah lagi nih, ada di cabang-cabang gitu ya. Terus ada kekosongan dari kekosongan,
menyadari kesadaran, ya nari lagi gitu kan. Jadi saya menurut gue itu unsur-unsur terbaiknya diambil dan dibuat lebih dinamis ya, dan ya kalah saingan pada dasarnya. Nah, ketika dibawa ke Cina, ke Tibet, mereka wow, ini keren sekali gitu ya, cocok gitu. Orang-orang Tibet yang kedinginan di gunung-gunung Himalaya gitu, cocok nih belajar kekosongan dari kekosongan, suruh nari-nari mereka kedinginan, nggak cocok gitu. Kan mereka ada agama Bon kan di Tibet itu. Di Cina ada Taoisme ya, sebenarnya Taoisme dengan Buddhism itu juga kompatibel loh, itu sama persis intinya gitu. Jadi ketika Buddha masuk ke Cina tuh, ini mah bukan barang baru gitu ya. Jadi masuk sini gitu ya. Tinggal ditambah dengan belajar kungfu di Shaolin kan jadi lalu Zen gitu. Nah ini perkawinan antara Buddhism dengan Taoism menghasilkan Zen. Pendekatannya intuitif sifatnya. Yang lebih ada gebrak meja, ada lempar-lemparan sendal, ada yang saling menampar untuk mencapai pencerahan. Jadi pencerahan dicapai bukan dengan diskusi semacam ini, tapi dengan teriakan, hantaman. Ya mungkin akan dibahas nanti bulan depan deh, biar lebih detail. Ya kira-kira itu Pak Budi dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Budi. Keren. Nah Pak Paulus, ini poin ini pernah diangkat oleh terima kasih pertanyaan. Nah, poin ini pernah diangkat oleh Zen Master Sung San ya, tentang Descartes ini ya. Aku berpikir, maka aku ada. Itu Descartes bilang ya. Nah, Zen Master Sung San bilang begini, kalau kamu tidak berpikir, apa yang terjadi? Gitu. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Bu Rina tadi. Sebelum pikiran. Ketiadaannya. Nah, kekosongan. Berarti itu substansi tertinggi spiritualitasnya, begitu maksud saya. Mungkin bukan kejadian tapi kesadaran ya. Karena kalau kejadian kan kita mati gitu. Tapi kan misalnya saya bilang, ayo coba teman-teman, mari kita berhenti berpikir. Ada kesadaran kan? Nyambung dengan Pak Budi tadi, empty awareness. Aku berpikir maka aku ada. Ketika aku ada, semua karena ada aku, ada kamu, ada masyarakat, ada politik, ada dunia. Lahirlah filsafat Barat. Aku berpikir maka aku ada. Karena aku ada kamu, ada kita. Lalu muncullah filsafat Eropa. Tapi kalau Zen, terutama Bodhidharma ya, dia membalik. Coba kalau kamu tidak berpikir. Hanya sadar. Sekali lagi, coba kalau kita tidak berpikir. Kesadaran, empty awareness. Ya. Jadi memang pendekatannya dibalik ya. Oh ya, saya bisa paham. Ya. Aku berpikir maka aku ada. Coba kalau aku tidak mikir, maka Sadar akan ketiadaan. iya. Sadar akan kesadaran, karena kalau ketiadaan nanti, ya mungkin rumusannya beda lah, tapi intinya sama lah. Ada tapi kosong. Iya. Wah, Pak Paulus mendapat pencerahan yang malam ini langsung ada tapi kosong. Langsung dapat. Pernah belajar yoga. Pernah ya satu sekolah dengan Pak Reza di seminari SMA, jadi tahu sedikit. Oh gitu ya. Ya. Ada tapi kosong. Ada tapi kosong. Hanya tidak belum mencapai pencerahan soalnya. Itu pencerahan. Nah sekarang harus dikenali. Keadaan batin ada tapi kosong tadi yang Pak Paulus bilang, itu pencerahan. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi, wah, kan biasanya tuh ada aliran-aliran tuh, nanti kalau kita ke kuburan, bisa terbang. Alah, beli tiket aja Pak, nggak usah ke kuburan, beli tiket pesawat. Ada tapi kosong, itu aja udah, itu stay, berhenti di situ. Itu yang tertinggi. Yang lainnya cuma tipu-tipuan aja. Tapi enggak Pak, nanti kalau Bapak belajar ilmu ini akan ini, enggak itu tipuan, enggak ada, itu enggak penting. Apalagi kata Bodhidharma, yang penting cuma satu, kenali tadi,
Kalau kamu tidak berpikir, maka itu Ya, aja. kosong. Mungkin Bung Reza, saya ketika Bung Reza alami sendiri ketika kita di SMA itu diajari kita yoga, bagaimana sebuah pendarasan Mazmur sedemikian rupa ya tadi pengantar lah kepada proses kesadaran dan kekosongan itu ya. Itu saat-saat itu. Memang kalau tadi Ibu siapa yang tadi bertanya yang setelah saya tadi Ibu Rina, kalau aplikasi terhadap kontekstual negara kita mencapai pada ketika saya menyadari terjadi berbagai chaos dalam negeri kita ini. Kalau kita mencapai pada tahapan kekosongan diri, ketika orang bertanya bahwa siapa Anda, saya tidak tahu. Disinilah memang sulit. Negeri kita akan kacau balau terus kalau belum mencapai tahapan kesadaran ya. Sadar saja bahwa saya ada saja memberi sesuatu hanya punya tujuan supaya saya nanti mati masuk surga misalnya. Ini kan antara memberi untuk mendapat imbalan ini. Ya itu yang transaksi tadi. Nah ini kan tadi konsep-konsep tadi. Padahal kita menghendaki bahwa sebenarnya memberi fullness memberi. Saya tanpa membutuhkan imbalan itulah sebuah kekosongan. Nah, saya pikir semua agama yang ada ini untuk mencapai itu memang sulit karena kebanyakan ritual belaka yang tanpa, ya mau bilang tanpa tujuan juga nanti saran itu di demo lagi. Tetapi bahwa memang kebanyakan yang terjadi seperti itu. Tapi kembali Pak, kembali ke Bodhidharma, kita nggak usah mikirin negara dulu. Malam ini adalah pencerahan bersama Bodhidharma. Udah ada tapi kosong, stop di situ. Oke, terima kasih Bung Reza, saya paham. Sama-sama. Terima kasih, Roman. Ya. Terima kasih kembali pertanyaannya. Bu Rina, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana menerapkan ini dalam keseharian gitu ya? Saya juga jungkir balik yang berusaha menerapkannya gitu ya. Seperti saya bilang tadi, ya sebenarnya gampang sekali. Tadi lumpur dan lotus tadi itu. Ketika ada emosi, ada perasaan, ada pikiran, langsung tempel dengan kesadaran. Jangan dibiarkan bergerak tanpa kesadaran ya. Misalnya marah lalu biasanya disebut khilaf kan. Khilaf itu kan artinya khilaf ya. Astagfirullah gitu kan. Aduh, saya habis ngapain gitu. Itu berarti tidak ada kesadaran gitu ya. Jadi apapun yang muncul di batin, di pikiran langsung diselimuti dengan kesadaran. Itu latihan sehari-hari. Emang awalnya berat ya, apalagi untuk emosi-emosi yang berat ya, kayak kemarahan, trauma, ketakutan yang tinggi itu berat. Ya. Tapi itu dilatih terus, nanti baru dia berbuah. Lotusnya baru tumbuh ya istilahnya. Lagi macet itu kan biasanya warna-warni ya rasanya ya, ada overthinking, ada mungkin ada rencana yang belum berhasil, target yang belum dapat, kerjaan atau ada deadline yang gimana gitu ya. Gimana keadaan di rumah, gimana, pokoknya di kendaraan tuh gitu ya. Sadar aja, sedang banyak pikiran. Sadar, sedang mungkin kesel, marah kali ya, ini gimana sih pemerintah kok nggak bikin jalan yang lebih besar gitu ya, misalnya ada kemarahan. Sadari aja, jadi dibungkus dengan kesadaran. Itu latihannya. Awalnya berat memang, seperti kita belajar naik sepeda lah, kan jatuh-jatuh dulu ya. Seperti kita belajar nulis, salah-salah dulu. Apapun kita belajar pasti ada salah gitu ya. Tapi belajar terus nanti lama-lama akan lebih gampang, sadar lebih cepat. Karena ada kesadaran, dia emosi-emosi negatif itu bisa lebih cepat hilang. Jadi kembali jernih. Latihan seumur hidup ya. Tidak ada kata lulus sih kalau ini. Mungkin
Itu level 1. Level kedua tadi, saya sadar bahwa saya sadar. Jadi walaupun macet, tetap bisa kosong, tetap bisa jernih, gitu. Tetap tidak terlalu banyak mikir, tapi itu mungkin level berikutnya. Gitu. Level pertama adalah membungkus semuanya dengan kesadaran. Dah, itu aja. Latihan terus. Dan yang paling gampang ya dalam keseharian, coba luangkan waktu ya 2-3 detik gitu ya. Apa yang sedang saya pikirin? Habis itu kerja lagi, habis itu jalan lagi, mandi. Di kamar mandi misalnya lagi mandi gitu. Apa yang saya lagi pikirin? Jadi awareness of thinking ya. Tapi jangan dianalisis, disadari aja. Itu membantu sekali ya supaya kayak di restart lagi. Hidup jadi lebih waras ya. Nanti kalau itu sudah gampang, itu kesadaran udah gampang, baru lihat ke dalam. Siapa ini yang sadar? Pencerahan. Nanti ada emosi lagi, ada duka lagi. Repeat, ulang lagi metodenya. Latihan terus sampai jadi spontan ya, otomatis alami. Ya, kira-kira itu dari saya, mungkin untuk Bu Rina. Oke, terima kasih banyak Reza disimpulkan. Tapi bagaimana supaya kita bisa menyadari kalau ini sebenarnya bukan akhir dari belajar kita 3 hari, tapi justru ini awal dari kita mulai belajar yang tadi Reza bilang seumur hidup ke depan nih. Berarti mulai sekarang tutup laptop, kita mulai belajar sadar. Oke Reza, silahkan closing statement-nya. Ya ini mengenali kesadaran ya, itu mungkin kata kuncinya. Satu buku Bodhidharma itu bisa dirangkum dalam satu kalimat, mengenali kesadaran. Mengenali kesadaran, luar biasa. Gampang, itu kita bisa ngebel ya kalau mengenali kesadaran. Bikin stiker ya, panitia tolong stiker. Kalau orang Jawa itu eling lan waspada gitu ya, kita harus selalu sadar. Oh, waspada ya. Tapi kalau waspada itu terlalu tegang ya. Terlalu tegang ya. Harus agak rileks ya. Mengenali kesadaran itu kan agak rileks. Kalau waspada itu kayaknya hati-hati mau diserang gitu kan. Untuk para pendekar. Waspada mungkin maksudnya awareness ya. Aku nggak gitu ngerti, mungkin kan ya. Empty awareness kan tadi diskusi dengan Pak. Empty awareness. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat beruntung berada di kelas ini 3 hari bersama teman-teman yang semuanya juga ternyata betah untuk membahas ilmu mengenai kesadaran dan melepaskan diri dari duka. Tapi duka juga tadi katanya kebahagiaan juga duka. Iya, duka itu diperlukan. Semuanya. Iya, duka juga semua ya. Kebahagiaan juga duka. Tapi tidak ada yang digenggam, tidak ada yang menjadi kemelekatan mungkin ya. Jadi dia ada, tapi kita balikin lagi tidak ada lagi. Wah, saya pusing untuk menutupnya. Tapi intinya sangat menyenangkan untuk mendengarkan dan mengikuti sesi 3 hari ini. Suatu pencerahan yang luar biasa dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semakin menggali apa yang bisa Reza jelaskan untuk kita semua. Jadi Reza sudah tidak ada closing statement ya. Baiklah, kita sampai di penghujung acara 3 hari ini. Terima kasih banyak. Saya bikin pantun lagi. Bung Reza ke Pasar Kenari, makan siomay, duduk di tikungan. Saya Pamela Kardinal undur diri. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih Reza, terima kasih semua peserta dan juga panitia. Terima kasih Mas Dimas. Reza boleh ngomong dong Reza. Terima kasih.